Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini ya. Berbicara tentang hubungan, hubungan itu luas. Ada hubungan antara keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. Kalau kita perkecil, ada hubungan perasaan, hubungan kerja, bahkan hubungan yang didasari benci dan marah. Ada juga hubungan yang lebih intim, yaitu hubungan seksualitas. Inilah inti dari semua yang akan kita saksikan. Selamat nonton film. Inilah Dome. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang merantau ke ibu kota untuk karirnya. Alasan utamanya untuk mandiri adalah orang tuanya yang terlalu memanjakannya. Dia bernama Cholo. Cholo bekerja sebagai call center di perusahaan besar. Dia ke Manila agar dia bisa hidup sendiri dan mengatur segalanya seorang diri. Dia tinggal di sebuah hotel yang difasilitasi oleh perusahaannya. Namun kamar yang dia tempati membuatnya tidak nyaman karena tetangga samping kamarnya terlalu berisik saat malam hari. Dia mencoba menegur tetangganya dengan menelpon ke satpam pengelola. Namun tetangga itu mengatakan tidak apa-apa dengan rumah tangganya. Dia tidak bertengkar dengan suaminya. Akhirnya satpam itu berlalu. Namun si wanita yang bernama Estelle mengetuk pintu kamar Cholo. Dia meminta pria itu untuk tidak ikut campur urusan rumah tangganya. Cholo berkata kalau tak ada apa-apa, mengapa tiap malam kalian berisik? Estelle hanya berkata, sekali-kali intiplah kami. Beberapa hari kemudian, Cholo yang baru saja selesai bekerja terlihat merokok di teras kamarnya. Tanpa sengaja dia melihat Estelle di kamarnya. Di sana dia tahu Estelle adalah seorang wanita penghibur. Yang Estelle layani adalah chef kaya raya bernama Raymond. Raymond memiliki restoran mewah. Saat sedang di restorannya, keponakannya Tony datang untuk mempertanyakan tentang dana Raymond yang berada di rekening. Itu Tony ketahui karena Tony merupakan akunting Raymond. Namun Raymond tidak mau menjelaskan pada Tony. Dia malah menuduh Tony mengambil uangnya. Setelah itu, Tony diusir dari restoran pamannya. Tony tersangkut banyak hutang karena dia suka berjudi. Itulah sebabnya dia berniat meminjam uang pada pamannya. Namun itu tidak berhasil. Tony diserang 2 orang penagih hutangnya. Namun dia tidak berdaya karena memang dia tidak memiliki uang. Setelah babak belur, dia bertemu dengan sahabatnya. Dia meminta pinjaman pada temannya itu. Dia juga meminta tolong untuk melacak dana yang keluar dari rekening pamannya. Tony memang tidak kapok. Bukannya bayar hutang, malah dia kembali berjudi dan kalah. Dia punya ide untuk mengambil hati pamannya. Dia membuat kejutan di rumah pamannya. Pamannya senang, Tony membuatnya bahagia. Dia dengan suasana hati tenang bersedia menggantikan koki untuk memasak. Saat pesta berlangsung, Estelle datang mengetuk pintu Raymond. Dia hendak menunaikan tugas rutinnya. Namun Tony yang membuka pintu. Terpaksa Estelle berkata dia mengetuk kamar yang salah, lalu pergi. Tony bertanya pada pamannya, apakah kau memesan wanita? Raymond dengan enteng menjawab, tidak. Lalu dia diam-diam menghubungi Estelle untuk membatalkan janji. Rupanya Estelle di kamar Cholo. Di sana Cholo bertanya tentang apa yang dilakukan Estelle dan Raymond, sehingga membuat berisik. Estelle menjawab, Raymond sakit dan butuh terapi. Dia tidak percaya pada siapapun, termasuk keponakannya Tony. Estelle menceritakan semua detail yang dia kerjakan. Pekerjaannya memang terlihat menyimpang, namun itu salah satu pengobatan bagi orang-orang yang depresi, tidak percaya diri, atau kelainan seks. Estelle bisa menjadi seorang dokter bagi mereka. Walaupun terlihat tabu, namun dia merasa pekerjaannya itu baik karena membantu orang yang sakit mental. Cholo paham dengan apa yang dijelaskan Estelle. Saat itu Estelle mengajak Cholo untuk mencoba apa yang selama ini dia kerjakan. Dan mereka pun melakukannya. Setelah itu,
Keduanya terlihat semakin dekat dan mungkin benih cinta ada di antara mereka. Setelah itu, mereka berdua keluar kamar untuk mencari udara segar. Keesokan harinya, Tony terlihat mengunjungi pamannya di restoran. Dia berniat meminjam uang, namun lagi-lagi Raymond menolak, membuat Tony pergi dengan keadaan kesal. Saat di luar restoran, sahabatnya menelpon mengabarkan tentang uang rekening pamannya yang tiap hari berkurang. Saat melihat foto yang sahabatnya kirim, dia melihat Estelle dan Cholo yang baru saja keluar dari ATM. Seorang mengetuk pintu kamar Cholo. Saat membuka pintu itu, Tony langsung menghajar Cholo sembari bertanya, "Di mana Estelle, wanita yang mencuri uang pamanku?" Cholo pun berkata, "Tanya pamanmu, dia yang akan menjawab. Asal kau tahu, Estelle itu orang yang membantu pamanmu untuk sembuh dari depresi, dan uang yang Estelle ambil dari rekening pamanmu sebagai bayaran." Setelah itu terlihat Tony dan Cholo masuk ke kamar Raymond untuk mencari bukti atas apa yang Cholo katakan. Lama Tony mencari di tiap sela kamar pamannya, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Tony terus mencari dan menemukan flash disk. Dia lalu melihat FD itu melalui televisi. Terkejutlah mereka karena melihat video Raymond bersama Estelle. Terlihat Cholo tengah diobati oleh Estelle. Estelle berkata, "Kenapa kau tidak menelponku? Biar aku yang menjelaskannya." Cholo tak mau membuat Estelle bertemu dengan Tony yang pecundang. Di tempat lain, Tony datang lagi menemui Raymond. Di sana dia meminta Raymond untuk berkata pada asistennya agar keluar dulu dari dapur. Setelah itu, dia memperlihatkan video Raymond yang dia pindahkan ke ponselnya. Tony mengancam pamannya untuk menandatangani surat pengalihan harta Raymond untuk dirinya. Raymond marah dan mengusir Tony. Itu membuat Tony sangat kesal. Raymond terlihat panik lalu dia mengambil bola terapinya agar dia rileks kembali. Saat malam hari, Raymond yang berjalan sendiri terlihat dipaksa untuk masuk ke mobil hitam. Tak lama dari kejadian itu, Tony mendapat telepon dari karyawan restoran pamannya yang mengabarkan bos mereka sepertinya diculik oleh 2 orang. Tony pun segera menelpon polisi. Rupanya yang mencuri Raymond adalah Estelle dan Cholo. Itu pun atas permintaan Raymond. Mereka bertiga melakukan terapi untuk kesembuhan Raymond. Saat Estelle melakukan terapi untuk pasiennya, Raymond terlihat kehilangan nafas. Mungkin karena Estelle terlalu kencang mencekik Raymond. Cholo yang memeriksa denyut nadi Raymond berkata, "Pria itu sudah tewas." Cholo menyarankan untuk segera kabur dari sana. Estelle pun ikut-ikut saja saran Cholo. Namun saat mereka di luar kamar, polisi datang untuk memeriksa kamar Raymond. Sementara Tony menunggu di parkiran mobil. Cholo dan Estelle yang hendak ke parkiran mobil melihat Tony ada di depan mobil Raymond. Saat mereka mengindit-ngindit ke mobil Estelle, Tony melihat mereka dan berusaha mengejar mobil Estelle. Di sana, Cholo menyarankan untuk menyerahkan diri saja. Namun Estelle bersikeras untuk tetap mengemudi mobilnya. Mobil polisi menghadang mereka dan akhirnya mereka ditangkap. Di kantor polisi, Cholo dan Estelle diinterogasi secara terpisah. Estelle merasa tidak merencanakan pembunuhan Raymond. Cholo pun berkata hanya ikut ajakan Estelle untuk terapi Raymond. Setelah itu, terlihat Estelle berjalan hendak menemui Cholo, namun dengan penjagaan polisi. Di sana Estelle bertemu Tony. Estelle marah pada pria itu sembari berkata, "Karena kau pamanmu depresi, karena kau pamanmu kecewa, kau gagal boy." Lalu dia pergi meninggalkan Tony. Estelle dan Cholo bertemu di ruang interogasi. Sempat Estelle marah pada Cholo karena dianggap menjebak pria keriting itu. Saat mereka tengah berdebat, seorang polisi datang meminta mereka ke ruangan komandan polisi. Saat di ruangan, Cholo dan Estelle terlihat tegang.
Di sana ada Tony juga. Pak Komandan polisi berkata, kasus ini unik karena mereka mendapatkan bukti berupa rekaman Raymond sekitar 2 hari yang lalu. Video itu berisi pengakuan Raymond yang berniat mengakhiri hidupnya dengan minum racun yang mematikan. Namun efeknya terjadi setelah 2 hari. Raymond bunuh diri karena merasa apa yang dia cita-citakan semua sudah tercapai. Namun dia gagal mendidik Tony yang sudah dia anggap anak sendiri. Setelah semua melihat video itu, Cholo dan Estelle akhirnya bebas. Estelle dan Cholo ngobrol tentang kejadian yang melelahkan itu. Setelahnya, Estelle pamit pergi. Dia menitipkan kenang-kenangan untuk Cholo. Cholo menerimanya dengan senang hati. Di kamarnya, Cholo bersiap-siap untuk pergi dari sana. Dia mengemasi barang-barangnya. Hari yang lain, Tony yang mengalami depresi juga melakukan terapi seperti yang dilakukan pamannya. Dia merasa bersalah karena dirinya lah Raymond bunuh diri karena merasa gagal mendidiknya. Di tempat lain, rupanya Cholo kini menjadi terapis dan bukan call center lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Share juga video-video yang kamu sukai ke orang terkasihmu. Selamat nonton film.